Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Juragan Soal Sulit. Di sini bersama aku Dea Ayu Pratiwi dari Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini kita akan membahas salah satu motor yang sangat-sangat mewah. Apa itu kira-kira? Biggest boss and I've been a trillist. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, to go and tell us us. You wanna know my gang, Suicide Squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Headshot, oh my God, am I crazy? Tadi sedikit cuplikan dari produk atau model yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan. Untuk kalian nih para pecinta motor gede atau moge, atau yang suka touring, atau yang suka lihat orang-orang touring, pasti tahu dong apa itu Harley Davidson. Ya, benar sekali. Harley Davidson ini mempunyai julukan yaitu rajanya motor arogan. Nah, kenapa? Karena suaranya yang sangat-sangat sangar sekali dan juga bentuk bodinya yang sangat mewah. Harley Davidson itu sendiri itu bermarkas di Amerika Serikat, yang mana Harley Davidson ini pernah menjadi penghasil sepeda motor terbesar di dunia selama periode akhir Perang Dunia ke-1 sampai dengan tahun 1928. Dengan sejarah Harley Davidson yang sangat panjang, serta produk-produknya yang sangat eksklusif dan mempunyai ciri khas klasik yang masih dipertahankan sampai saat ini. Harley Davidson sendiri ini merupakan salah satu maskot terbaik dalam dunia motor. Harley Davidson ini masuk ke Indonesia berawal dari kendaraan khusus militer. Namun Harley Davidson sendiri kini dimiliki oleh semua orang yang tentunya secara ekonomi dan gaya hidupnya itu punyalah. Untuk motor Harley Davidson sendiri ini diperkirakan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1920-an. Pada saat itu penjajah Belanda itu memasukkan motor ini untuk keperluan militer serta untuk keperluan operasional di perkebunan, hingga terkenal sampai saat ini. Untuk model-model yang dikeluarkan Harley Davidson itu ada 8, yaitu Harley Davidson Street, yang mana banyak yang bilang motor ini adalah motor pelajar karena bobotnya lebih ringan, sporty, dan diajak bermanuver itu cocok. Untuk yang kedua, Harley Davidson model Sportster, yang mana model ini sebenarnya diciptakan untuk kinerja yang lebih ringan. Motornya pun lebih ramping dari model yang lain. Untuk tenaganya juga mantap dan responsif. Untuk model yang ketiga yaitu Harley Davidson model Dyna, yaitu model yang satu ini cukup populer, nyaman buat santai untuk kota-kota, yang mana itu memungkinkan terjadinya macet dan juga perjalanan jauh. Dirancang agar mudah untuk melintasi berbagai medan jalan. Yang model keempat Harley Davidson model Soft Nail, yang mana didesain dengan rangka dan bentuk yang tergolong klasik tetapi dengan kenyamanan yang modern. Yang kelima yaitu Harley Davidson model V-Road, yang mana motor ini didesain lebih bergaya, fiturnya pun lebih maju ketimbang motor-motor sebelumnya. Untuk yang keenam
Harley Davidson model touring. Yang motor ini tuh didesain agar kita nyaman untuk berkendaraan jauh, seperti namanya, yaitu untuk touring. Untuk yang ketujuh, Harley Davidson model CVO, yang mana didukung penyetelan mesin eksklusif, trim khas, dan dilengkapi aksesoris yang unik. Model ini dibuat sesuai kebutuhan orang dan dikemas dengan fitur yang sangat eksklusif. Untuk yang kedelapan, Harley Davidson model Trike, yang mana dari kenyamanannya, spek mesin dan fiturnya ini juga lebih maju ketimbang model-model sebelumnya. Jenis ini memiliki kelengkapan tersendiri dan unik, yaitu memiliki roda 3 ya. Beda dengan motor-motor keluarannya yang sebelum-sebelumnya. Ini memiliki roda 3 seperti itu. Tadi sedikit ulasan pembahasan tentang sejarah produk motor Harley Davidson. Sekarang kita akan membahas beberapa teknologi yang ada pada model Harley Davidson, yaitu tipe motor Harley Davidson CVO Road Glide. Motor Harley Davidson ini mengeluarkan motor dengan basis HD connected, yang mana berdesain bagger dan atau mempunyai box di samping motornya, di samping bodinya motor itu, dengan hanya mengeluarkan satu warna, yaitu warna sundown, yang mana ini akan terlihat sangat mewah, eksklusif, dan spesial. Untuk aksesoris pun tidak kalah, yaitu sudah disematkan pada bodinya, yaitu velg 7 palang yang mana berwarna hitam dan polis. Bahkan teknologi yang disematkan itu juga ada HD connected yang terkoneksi dengan aplikasi di smartphone. Jadi kita dapat mengangkat telepon, terus kita dapat menyetel musik dan lain sebagainya. Lalu sudah menggunakan RDRS, yaitu dapat mengatur traksi roda, dapat mengatur tekanan ban, dapat mengatur pengereman, hingga dapat mengendalikan pergerakan sistem sasis secara elektrik. CVO Road Glide ini di-upgrade menjadi kapasitas 1923 cc dan menggunakan mesin V-twin, yang mana mesin ini sudah dipatenkan oleh Harley Davidson, yang mana mesin ini itu mempunyai keunggulan dapat mengeluarkan suara itu sampai dengan 74 horsepower, yang mana mempunyai torsi juga sebesar 166 Nm dengan kecepatan 3.500 rpm. Juga memiliki sistem pengabutan bahan bakarnya itu secara ESP-FI. Untuk Harley Davidson CVO Road Glide ini sudah memiliki sistem entertainment, yaitu sistem entertainment boom, yang mana berbekal layar sentuh yang dapat respon juga saat kita menggunakan sarung tangan, karena touring itu biasanya identik dengan sarung tangan. Jadi akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan motor Harley Davidson CVO Road Glide ini. Untuk sistem pengeremannya juga sudah menggunakan rem reflect linkage Brembo dengan dukungan
rem ABS. Untuk perbandingannya sendiri dengan Harley Davidson CVO Road Glide, kita ambil perbandingannya teknologi dengan motor Harley Davidson CVO Street Glide, yang mana itu tidak banyak terlalu berbeda ya. Jadi perbedaan yang paling mencolok antara yang road glide dengan street glide ini dilihat pada bagian aksesorisnya. Untuk road glide itu memiliki ujung fairing shark nose yang unik dan kokoh untuk menerobos angin masuk. Spoiler fang dengan aksen baru, serta kehadiran screaming angle heavy breather, yang mana warnanya catnya pun juga jelas berbeda dengan sentuhan akhir blaze red. Jadi untuk warnanya yang road glide tadi itu kan hanya sundown, dan untuk yang street glide ini berwarna blaze red. Nah, untuk itu juga perbedaan torsi, yang mana untuk street glide ini mempunyai torsi itu kan maksimal, untuk street glide ini mempunyai torsi maksimal itu 164 Newton meter. Nah, kan untuk sedangkan road glide itu 166 Newton meter. Jadi walaupun tidak banyak perbedaannya, tetapi sangat berpengaruh terhadap kekuatannya nanti. Untuk ground clearance-nya sendiri itu untuk tipe CVO Road Glide itu berkisaran 125 mm. Untuk tipe CVO Street Glide itu sebesar 130 mm. Jadi lebih besar yang tipe CVO Street Glide. Oke. Mungkin cukup seperti itu tadi ulasan-ulasan mulai dari sejarah, teknologi yang ada dan perbedaan teknologi antara motor Harley Davidson CVO Road Glide dengan motor Harley Davidson CVO Street Glide. Nah, menurut saya itu setuju saja kalau motor Harley Davidson itu dijuluki dengan rajanya motor arogan, karena ya memang suaranya itu yang benar-benar besar. Tidak ada motor yang menandingi suara motor Harley Davidson itu sendiri. Suaranya itu juga ciri khas gitu. Untuk menurut saya juga itu perusahaan Harley Davidson itu sendiri itu menjual pesona dan karismatiknya sendiri-sendiri, mulai dari yang street glide, road glide, dan CVO limited. Nah, itu mempunyai pesonanya sendiri-sendiri dan mempunyai teknologinya yang hampir-hampir sama, cuma ditambah-tambahin dan perbedaannya itu sedikit-sedikit. Nah, desainnya juga menurut saya itu desainnya Harley Davidson itu mempunyai kemewahan sendiri-sendiri, yang mana kalau kita lihat itu kita akan wow gitu, karena emang desainnya itu benar-benar mewah, spesial, dan eksklusif. Nah, jadi untuk teknologinya sendiri itu kita juga dimanjakan oleh teknologi Harley Davidson ini, yang mana tadi udah ada teknologi boom, yang mana kita bisa mendengarkan musik di jalan. Nah, semakin kita menikmati jalanan yang ada. Nah. Oke, cukup sekian tadi ulasan-ulasan yang telah saya berikan sepengetahuan saya. Jika banyak kesalahannya, tutur kata ya, mohon maaf besar-besarnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Bye.